Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara gue? Dengeran nggak mas? Dengeran? Dengeran sih, tapi kayaknya lebih asik kalau misal dibuka dikit kali ya, karena sudah dibuka. Oh iya. Saya nyapa penonton dulu ya. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada sahabat saya sudah meluangkan waktu dengan kesibukannya yang luar biasa. Saya WA sudah calling, tapi kadang greet doang gitu. Di-greet tapi nggak dibalas-balas. Tapi ya saya berbaik sangka karena beliau memang seorang tokoh, menurut saya seorang tokoh di Cilacap yang punya masa yang banyak. Mungkin dia kalau mau nyalon jadi bupati jadi nih, masanya banyak. Jadi dengan kesibukan yang luar biasa saya apresiasi sudah bisa meluangkan waktu. Tapi sebelum itu gini, saya peringatkan kepada teman-teman untuk tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, protokolnya jangan lupa. Terus kemudian kemana-mana pakai masker. Saya tadi juga pakai masker, tapi di sini insya Allah ada jaga jarak. Saya kesini juga tidak ada kontak fisik sekalipun ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak ada kontak fisik, tapi insya Allah meskipun nggak salaman kita masih wah, gitu ya. Itu intro dari kita dan sudah hadir di tengah kita. Ini seorang apa ya? Sebentar, seorang teman iya, seorang guru iya. Nama seorang guru, aku pakai topi dia pakai peci, jadi aku masih harus sungkem sama beliau. Seorang teman, seorang guru, seorang sahabat dan seorang inspirasi buat saya. Kenapa inspirasi buat saya? Kalau menurut saya, orang yang bisa menginspirasi adalah saat kita melihat itu orang, aku langsung ingat sesuatu. Tahu mas? Kalau aku lihat dirimu, ingatnya apa? Apa ya? Dia jelas nggak tahu karena dia nggak bisa. Aku kalau lihat Mas Hari, ingatnya apa? Yang jelas pertama melas. Ketawa karena aku melas karena Mas Hari. Tapi setelah itu aku langsung ingat apa? Sedekah mas. Langsung ingat GSC mas. Oke. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, kita tampilkan sosok yang inspirasi buat saya, buat teman-teman juga. Mas siapa ya? Hidayat Heriawan. Hidayat Heriawan, panggilannya Hari. Mas Hari. Nah, dalam ini kita mau ngomong Mas Hari, Pak Hari atau Om Hari atau Mas. Ya aku pengennya lebih muda biar kelihatan muda terus, jadi pengennya dipanggil Mas Hari. Biar akrab itu manggilnya Mas. Kalau Pak itu terlalu apa ya, padahal ya gitulah. Umur berapa Mas? Baru 24. Masih 24, aku berarti 15 sih. Dibalik. Oh gitu, 24, oke. 42. Oke, sebentar. Ini ada beberapa catatan yang memang sudah tak siapkan. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan GSC. Saya rangkum menjadi beberapa pertanyaan ya. Ini ada dari teman-teman, terus yang kepengin kenal lebih dekat dengan GSC. Tapi sebelum ngobrol tentang GSC, aku pengen tahu dulu, mungkin teman-teman yang lihat ini belum tahu siapa sebenarnya Mas Hari. Kenalan dulu dong. Gitu, dari namanya gitu, siapa, keluarganya di mana, anaknya berapa, istrinya. Istrinya berapa dulu kan? Berapa dulu kan? Silakan Mas Hari. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera semuanya buat sahabat-sahabat kami semuanya dimanapun Anda berada. Saya namanya Hidayat Heriawan. Hidayat Heriawan. Panggilannya Hari. Oke. Sering dipanggil Pak Hidayat atau Pak Hari atau Mas Hari. Ada sebagian manggil Om. Om Hari. Iya. Aku tak medan dulu ya. Aku dari tadi muter. Sila terus. Oh, kebanyakan Om memang. It's okay, nggak apa-apa. Mas lebih akrab. Om juga lebih asik gitu, nggak apa-apa. Saat ini kesibukan di work from home ya. WFH. Kerja di rumah aja. Oke. Tapi tetap produktif kan? Insya Allah enggak. Dan ada sesuatu kerjaannya memang harus di rumah gitu. Oke, siap. Di rumah, gitu. Keluarga di rumah juga. Iyalah, maksudnya anak berapa gitu. Yeah. Alhamdulillah anak satu ya, baru satu masih balita gitu. Masih balita. Istri juga asli Jogja. Oh, ya, kita siap. Boyong ke Cilacap. Dulu saya ke Jogja itu niatnya kuliah, tapi ternyata membawa anak orang untuk dapat bonus. Wah, aku baru tahu. Aku kenal Mas Hari berapa tahun ya, baru tahu kalau istrinya orang Jogja, dia kuliah dapat bonusnya
Istri ya, makanya kalau mau kuliah ya Jogja biar nanti pulangnya itu Saya juga bawa kayak ilmu, gitu kok, Mas. Saya juga kayak ya. gitu. Oke, itu sekilas tentang sosok kita, tokoh kita. Kalau saya bilang Mas Hari. Untuk selanjutnya saya panggil Mas Hari aja. Mas Hari ini adalah seorang pimpinan. Boleh dikatakan gitu ya? Kenapa bilang pimpinan? Karena beliau ketua. Iya, sampai sekarang ketua ya Mas ya? Ketua. Ya. Ketua dari Gerak Sedekah Cilacap. Langsung saja, saya langsung ngobrol nih. Sejarah berdirinya GSC. Sebenarnya GSC itu awalnya tuh seperti apa sih? Atau kan nggak mungkin kan dari 6 tahun terus kemudian langsung mak beduduk, tahu bahasa mak beduduk ya? Ya, langsung besar seperti ini, kurirnya banyak, cabang di mana-mana, nggak mungkin bisa langsung seperti itu. Sejarahnya awalnya, pemikirannya kenapa GSC terbentuk itu seperti apa? Tapi saya mengenang masa lalu ya. Nah, buka memori 6 tahun lalu. Berarti 6 tahun lalu ya? 6 tahun yang lalu. Oh iya, sebentar. Masalah 6 tahun ini adalah edisi ke-6 dari channel kita Inspirifine dan pas bertepatan dengan Milad GSC yang ke-6. Nah, memang kita sengaja kok pengennya yang ke-6 dan ke-6 biar apa? Ya, biar ingat. Oke, gimana? Silakan diceritakan. Ya. GSC berdirinya itu 6 tahun yang lalu. Sekarang bulan apa? Oktober. Oktober 6 tahun yang lalu berarti 2014. Nah, 2014. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2014 itu saat itulah kami itu sangat aktif di media sosialnya. Waktu itu kita pakainya Facebook. Oke. Facebook. Iya. Di Facebook itu kita tahu zaman dulu ya, dulu banget ya tahun 2014-an itu amburadul banget lah. Ya, betul. Masih belum dilirik dan Facebooknya masih digunakan secara acak banget. Oke. Acak sekali dan banyak ya menurut kami itu mudorot. Iya. Terus? Mudorotnya banyak sekali. Ngerasani wong, saling mencaci gitu kan, saling membuli gitu kan, membuli. Yang paling sering terlihat 2014 lalu itu membuli. Oke. Karena tahun 2014 lalu sih apa ya? Pas pertempatan apa ya? Pilpres kah? Iya. Pilpres ya? Pilpres. Ya. Pas ini terbentuk pas saat Pilpres itu ya? Setelah Pilpres. Setelah Pilpres. Oke. Nah, setelah itu tapi hawa membuli itu sangat memprihatinkan waktu itu. Kemudian saya mencoba berselancar di setiap grup dengan akun Facebook saya. Dulu akunnya itu Pulsa Cilacap. Iya, usaha Pulsa Cilacap itu ya. Dia itu bosnya Pulsa Cilacap juga. Facebook itu. Terus niatnya untuk promosi. Iya, kepengin awalnya promosi ya. Produknya kan, Mas Hari. Dulu belum ada ini ya, belum ada sekolah internet marketing, jadi masih pakai organik gitu lah. Kita harus menyelusup ke grup-grup Facebook gitu kan. Harus rajin nge-share gitu. Oke, paham. Terus itu kan, nah secara nggak sengaja kan ternyata banyak sekali postingan-postingan yang kita nggak suka tapi ada yang kita suka. Di antaranya ada yang merenyuhkan, membuat hati terenyuh gitu ya. Ada kemudian yang posting orang kecelakaan, patah kakinya anak SMA yang menabrak itu tabrak lari. Ternyata anak ini patah kakinya dan dari keluarga yang kurang mampu, kemudian di-share. Banyak hal yang seperti itu di-share. Nah, ketika di-share itu yang komen itu yang saya lirik, Mas. Bukan ya fokus kepada yang diposting apa, tapi saya lebih suka membaca komenan. Gitu. Jadi waktu itu kan logaritma Facebook. Dia tahu logaritma Facebook loh. Itu bentar, logaritma itu adalah sekumpulan program yang jika A terus kemudian B, jika B kemudian C, dan itu sebuah mesin yang kompleks banget dan dia tahu algoritma. Terus algoritma Facebook dulu itu like dan komen banyaknya. Oke. Like dan komen banyak, asal nge-like gitu. Nah, itu saya meskipun ada 200 komentar di bawahnya itu saya baca satu persatu. Telaten ya? Iya, sampai sekarang. Gitu ya, terus? Komen di Facebook itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan ada komen, terus ada klik balas. Ada klik balas. Kalau dulu enggak. Dulu komen, yang balas ya menjadi komen berikutnya.
gitu kan, sampai 200 itu. Nah, Betul, saya emang kayak senang sekali ngobrol di komenan itu waktu. Jadi Karena, meskipun saya posting yang komen itu banyak dan itu naik. Nah, di situ banyak sekali yang komen ketika melihat postingan-postingan yang memelas seperti itu, komennya itu bahasanya itu, "Wih, kasihan ya," gitu. "Lu kasihan ya, kasihan ya. Ayo ditulungi yuk, ayo tulungi," gitu kan. Tapi hanya sekedar bahasa komenan Cuma dan nggak ada kayak gitu. action, nggak ada action. Oke. Nah, terus satu ketika ada yang komen, "Ya wis ayo gerak nyata," gitu. Oke. Gerak nyata gitu. Dari teman sendiri atau Dari teman Facebook. dari teman Facebook pas? Berarti yang komen itu pas saat itu Mas Heri belum kenal ya? Belum Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Kayak asik nih. Nggak, Terus? sama sekali nggak kenal. Ya ayo gerak nyata. Yes ayo gitu kan. Hmm. Ayo dok, ayo Nah, gitu. terus Ya, ayo gitu kan. Nah, akhirnya ya wis dikumpul apa duitnya galang dana ya. Nah, waktu itu secara spontan waktu itu saya menjadi kayak apa ya, tumbal gitu ya. Malah teman-teman di Facebook itu nggak kenal saya sama sekali dan Sama saya juga sekali nggak ya? kenal mereka sama sekali. Kita cuma suka komen-komenan aja. Disatukan Komen-komenan dari aja. komentar yang Dari komentar terenyuh yang lihat terenyuh keadaan itu. keadaan seperti itu ya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu ya. Terus kemudian akhirnya saya mengasihkan nomor rekening saya ini Dan mereka mau donasi dan gitu. mereka donasi transfer dan saya Saya kadang terkejut bingung, gitu. saya kadang bingung gini Mas. Enggak. Tadi kan udah disebutin nggak kenal ya. Nggak Nggak kenal gitu. Nggak kenal. Mereka kok bisa-bisanya mau transfer sejumlah uang ke orang yang nggak kenal. Itu triknya gimana Mas? Enggak ada trik dan saya yakin banget itu Allah yang menggerakkan hati mereka. Aduh susah nih. Ini ada apa ya? Ada kekuatan besar yang kita tidak bisa mengontrol itu dan itu menggerakkan hati mereka untuk langsung dengan mudahnya sudah ditransfer. Dan waktu Gitu itu ya? Andi namanya Andi ya, orang Rawalo yang ketabrak itu yang tadi saya ceritakan. Betul. Itu rumahnya di Rawalo. Ya terus kemudian itu pada transfer ya ada sekian juta, terus saat itu juga saya dengan rekan saya itu langsung ke Rawalo. Ya, Gitu. ke Rawalo mengasihkan bantuan. Terus kemudian selanjutnya almarhum ya sekarang udah meninggal. Sudah meninggal yang ditabrak itu atau Bukan. Oh, teman. Yang kedua. Oke. Ade Muhammad Septianto ya, jalan apa tuh? Daerah Saliwangi. Itu tumor ganas di sini. Nah, tumor. Kita posting mengabarkan bahwa anak ini butuh banget bantuan. Bapak ibunya buruh, dia anak SMA, STM kelas 2 yang terpaksa putus sekolah karena mendapat cobaan tumor ini. Karena dia anak yang pintar sekali, cerdas dan takmir masjid di masjid sebelahnya itu. Yeah. Nah, cerdas. Kita ke sana, kita foto seadanya untuk kita posting, kemudian dicantumkanlah nama rekening saya dan yang transfer waktu itu 6 juta. Pada saat itu Iya, pada saat itu 6 juta itu kemudian saya serahkan langsung ke ibunya. Ya. Nah, setiap kali kita menyerahkan itu ada foto nominalnya. Jadi yang transfer sekian, saya serahkan sekian, sisa 0. Itu sisa 0. Nah, terus kemudian setelah saya serahkan kok tetap ada yang transfer terus. Ya, tetap ada yang transfer terus. Dan saya nggak bisa menghentikannya sampai 12 juta. Padahal sudah tidak ada. Sudah enggak. Tapi postingan itu karena algoritma Facebook itu kan viral. Betul. Nah, terus ada yang transfer sampai dengan 12 juta sekian. Totalnya itu gitu. masih bisa dilihat di beranda grup Facebook Gerak Sedekah Cilacap itu di awal-awal kita ada itu masih ada itu. Jadi total ada 18 juta kita serahkan semua. Oh, berarti mainnya di grup ya. Sekarang sudah. Nah, yang itu grupnya mulai gimana? Nah, Kan tadi kan personal. Waktu itu masih personal. Waktu itu masih personal. Terus? Nah, kemudian sejak Mas Ade Muhammad itulah kemudian pada tanggal 23 Oktober ya. 23 Oktober 2014 jam 11 malam. Wes, apal kan? Kadang memang gitu Mas. Sesuatu yang berkesan itu langsung masuk ke otak kita dan langsung itu berkesan banget. Sampai hafal-hafalnya tuh kan? Iya, jam 11 malam lewat 4 detik. Ya kan, asik kan? Kita bikin grup Facebook namanya Gerak Sedekah Cilacap. Itu spontan atau gimana? Spontan. Iya, spontan. Sebenarnya bukan ide saya.
bukan ide saya, tapi ada rekan saya, ya, ada rekan saya yang membuat itu. Jam segitu menghubungi saya. Kenapa rekomendasikannya ke grup Facebook? Karena kita kenalan di grup, banyak kenal. Ada yang lupa, ada yang ketinggalan. Ini gimana? yang sebenarnya cikal bakal banget ya di GSC ya, cikal bakal banget ini. Yang hampir sekarang pada lupa nih. Dulu sebelum ada grup GSC ada grup Facebook yang namanya Quran Lover Cilacap. Oh, dulu ya. Sebelum menjelma jadi GSC. Iya, oke. Quran di situ Lover Cilacap. Sampai sekarang masih ada nggak, Mas? Sekarang masih ada tapi masih ada. Gitu. Itu kayak Odot Jawan Dewan Jus. Jadi kita membaca Quran tapi laporannya di grup itu. Nah, disitulah kita diakrabkan. Dan itu sama sekali nggak ada yang kenal satu persatu secara offline. Nah, rekan disitulah yang kemudian membuat Gerak Sedekah Cilacap. Terus langsung dengan santainya menunjuk Mas Hari jenengan ketuane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Iya. Di sisi lain innalillahi, tapi di sisi lain terus alhamdulillah karena Mas Hari secara tidak langsung dipercaya sama banyak orang. Terus kemudian menjadi jalan pahala. Namanya jadi jalan pahala berarti ya namanya jalan kan berarti kecipratan, kelewat Mas. Awalnya kan gitu ya? Awalnya kan mau pingsan Mas. Iya. Ketua kok sopan aja jadi ketua susah. Pertanggungnya banyak dunia akhirat gitu. Iya. Waktu itu nah, saya seorang diri di offline. Seorang diri di offline waktu itu. Terus kan? Dan sangat bingung kan itu apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, akhirnya saya ngajak teman saya dan teman-teman sebagian pemirsa pasti kenal beliau ya. Beliau Mas Bambang namanya. Coach Bambang. Setiawan, Coach Bang. Aku tanya Coach Bambang. Saya juga punya bukunya. Ada bukunya. Saya punya bukunya loh. Iya, yang Sirkah itu kan? Sirkah Umat. Wah, aku punya itu. Aku sebenarnya nggak sengaja aja beli kok. Loh, gini Coach Bambang. Gitu. Terus gitu. Terus ya saya ngajak. Kan tulung kan saninyong lah gitu. Paling di sini maring ngene tanggamu ya. Gitu ya. Memberikan santunan ke Ade Muhammad itu. Nah, kemudian setelah itu sudah berdiri kan grup Facebook itu, terus kemudian dari Facebook itulah banyak yang mengajukan. Kemudian ada yang mengajukan Mas ini ada rumah sudah mau roboh gitu kan. Penghuninya janda gitu kan. Berarti intinya dari grup itu terus kemudian banyak peluang-peluang pahala ya, peluang pahala yang nggak cuma satu gitu ya. Dan yang saya tanyakan itu kenapa sih namanya Gerak Sedekah Cilacap? Bukan yang lainnya. Jadi gini, penasaran gitu. Jadi gimana? Ketika teman-teman di medsos Facebook itu transfer kepada saya, ya ada yang saya kenal dan ada yang saya nggak kenal. Yang saya kenal itu pun cuma kenal di online saja. Yang nggak saya kenal apalagi nggak kenal gitu kan. Ketika saya kepoin ID Facebooknya, rata-rata domisili mereka itu tidak di Cilacap. Oh gitu. Tapi enggak di Indonesia juga. Oh, malah kayak gitu ya? Ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, ada yang di Hong Kong, ada yang di Jepang, ada yang di Brunei Darussalam, ada yang di Malaysia. Nah, gitu. Maka kemudian grup Facebook itu rame orang-orang Cilacap. Orang-orang Cilacap. Jadi teman-teman kita Cilacap yang mereka sedang beradu nasib di berjihad ekonomi di negeri seberang. Makanya kenapa kalau saya lihat ini dalam tanda kutip memanfaatkan kedaerahan asal mereka. Jadi gitu kemudian betul kemudian mereka sangat rindu dengan Cilacap. Meninggalkan Cilacap tuh meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya demi sesuap nasi, masya Allah ya, pergi ke Taiwan, ke Hong Kong itu ya untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Tapi di tengah-tengah kesibukannya bekerja dengan keras itu tidak lupa dengan tetangga-tetangganya yang belum punya. Mas Hidayat, saya tolong nitip ya sekian, tolong kasihin ke tetangga saya nggak mampu. Nah, aku jadi inget nih. Gitu. Saya dulu ingetnya, saya juga masuk grup itu Pak. Cuman nggak terlalu aktif aja. Nggak terlalu aktif. Viewer ya. Viewer, lihat aja. Oh ini Mas Hari lagi ini. Aku tahu. Ya sekedar lihat aja kepo ya kayak Mas Hari tadi. Berarti ini berdasarkan kepedulian daerah asal berarti yang rindu kepada Cilacap. Maka dan semuanya memang orang Cilacap. Nah ini yang kemudian hari kita sebut
gerakan sosial yang pertama kali mengusung sentimen daerah. Bener. Kesentimentalan Bener. daerah. Betul. Jadi kita rindu Cilacap sejahtera. Tidak ada orang miskin di Cilacap. Kita gerakan orang-orang Cilacap untuk bersedekah untuk Cilacap. Kelak slogan kita adalah menjadikan Cilacap kota sedekah gitu. Jadi ketika Cilacap menjadi kota sedekah, semuanya itu berpemahaman bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semuanya senang berbagi. Insya Allah Cilacap itu akan sejahtera dengan sendirinya. Jadi gerak sedekah Cilacap, ayo gerak gitu. Bukan gerakan, kalau gerakan itu apa sih ya? Beda. Tapi gerak itu kalau gerakan biasa yang diidentikan tegas dengan itu. organisasi Betul, yang kadang dalam tanda petik makar. Iya, makar Ya gitu. kan? Itu gerakan ya. Nah, gerakan apa gitu melengsarkan Iya. itu kayak gitu. Oke. Jangan salah, jangan salah. Aku sekarang Jangan paham salah. nih. Bukan gerakan ya, Jadi tapi dalam gerak. kata ini apa Gerak. ya? Emosi kedaerahan ya. Emosi kedaerahan, Iya, benar. oke, paham. Yang wong Cilacap, asli wong Cilacap, lahirnya Cilacap Oke, gitu. oke. Gede nang Cilacap gitu. Oke, Jadi paham ya. Jadi ternyata seperti itu. Aku juga belum paham loh, Mas. Baru paham. Kalau ini alhamdulillah ada media jadi diabadikan. Jadi kalau suatu saat ada member GSC kepengen tahu, ada lihat aja ini dari awal step buatnya ternyata seperti ini. Nuhun sewu kalau misalnya suatu saat berapa puluh tahun lagi Mas Ari sudah nggak di sini atau sudah pindah ke alam, pindah alam ya, tapi cita-cita kita itu. ya, tapi emang itu kan, Iya, iya. iya. Tapi ini sudah ada terus. Kalau pengen tahu GSC awal-awalnya udah. Jadi jadikan ini sebagai media, kita tidak lupa dengan sejarah. Kita tidak lupa dengan Cilacap. Iya. Cilacap. Khususnya sejarah gerak sedekah Cilacap. Gerak sedekah Cilacap. Oke, kalau itu sejarah GSC pasti ada kendalanya dong. Kendala ya. Kendala di awal dong. Aku suka kalau tanya ini kendalanya seperti apa. Karena dari kendala itu kita tidak akan besar dengan kendala yang masih terkantung-kantung. Harus kalau semakin ada kendala yang lebih besar, pasti kita jadi lebih besar untuk mengcover atau mencari solusi itu. Kendala di awal itu seperti apa? Solusinya juga. Dulu waktu tahun 98 ya, 90-an ya. Saya pernah baca buku bahasa Inggris itu, ada ungkapan ya, ungkapan itu ketika kamu dapat masalah, katakanlah selamat datang masalah gitu. Oke, asik. Nggak tahu apa masalah itu adalah kendala atau enggak, masalah mendewasakan. Jadi semakin besar kendala akan semakin besar gerakanmu nanti. Kalau dapat masalah terus? Kalau dapat masalah terus berarti ada masalah dengan kamu. Masalah dengan kamu gitu ya. terus oke. Jadi GSC tempo dulu dan tempo no itu. Masalahnya itu apa sih fluktuatif bahasanya apa ya? Asik Di awal-awal. di awal-awal Problem ya, tentu saja ya masalahnya itu yang jelas karena itu adalah rekening pribadi atas nama saya pribadi ya. Rekening atas nama Hidayat Heriawan jelas sangat mencurigakan, riskan sangat riskan sekali. Itu masalah terbesar waktu itu. Masalah kepercayaan yang pertama masalah kepercayaan. Solusinya gimana? Solusinya itu transfer berapa, terus kita kasihkan ke duafanya berapa, itu difoto. Maka di beranda GSC itu ada foto sedang penyerahan. Berarti cara transparansinya dulu seperti itu ya? Dengan foto. Dengan sangat simpel. Sesimpel itu. Yang penting gerak dulu deh. Gerak dulu, kayak udah lapar ya. Semua gerak di situ. Sementing jepret ben, kayaknya musik sampai kena gitu. Bahasa Jawa gitu. Paham. Musik sampai kena itu. Anak mau lagi kencotan, wis dipangan di situ. Iya. Oke, paham. Jadi yang penting gerak dulu deh. Yang penting gerak dulu. Patahkan alur apa sih namanya ya? Birokrasi. Oke, iya. Yang penting itu terselamatkan. Iya, terus gitulah, terus. Itu terselamatkan. Itu yang pertama, kendala yang pertama. Kendala yang kedua, beda pemikiran. Dengan teman-teman seperjuangan. Wajar. Itu wajar dinamika dan ini sangat bisa di manajemen dan harus bisa menjadi apa ya? Batu loncatan. Karena dengan perbedaan pendapat itu, maka kemudian kita kemas dan kemudian kita bisa bikin akomodir untuk kesemuanya. Akhirnya untuk kebersamaan lah. Ada gitu. Berarti pertama masalah kepercayaan karena nama rekening gitu ya. Yang kedua kalau saya lihatnya bukan masalah itu. Bukan masalah. Karena itu setiap perusahaan tadi saya juga ada pasti ada dinamikanya. Dinamikanya seperti dan memang pas pada saat itu berat.
berat. Berat ya di awal. Berat Ya? di awal tuh berat. Misal nih, saya sama Sari, kita buat organisasi ini, sudah agak mulai muncul, kita beda pendapat. Beda benar. Ya? Saat itu berat. Kok ini Mas Hari begini? Saat itu berat, Mas. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu, kita baru tahu Allah itu ngasih kita yang paling baik, Mas. Iya. Betul ya? Iya, Oh, ternyata Allah pengen kayak gini. Makanya saya bilang, yang kedua itu dinamika. Semuanya itu Iya. asik. Tetap berpikir positif. Asik. Ini perlu disampaikan Iya, betul. agar diketahui bareng, agar kita kemudian berpikir positif tentang itu. Karena kita Berpikir positif tentang itu. positif tingginya ke Allah kayak gitu ya. Kita Ya, dikasih betul. tuh yang paling baik. Mungkin pas pada saat itu, Iya. kok gini sih? Iya. Kok gini sih Mas? Gitu ya, kayak gini ya. Kendala selanjutnya. Oke, terus. Kendala selanjutnya waktu itu kan ada target di Cilacap kan 24 provinsi, 24 kecamatan ya. Maaf. 24 kecamatan. 24 kecamatan ya. Oke. Ujung baratnya aja udah Sampai beberapa dari ke luhur. Jawa Barat kan dari Iya. Cilacap naik dulu saya naik motor. Mana itu naik motor. Enggak naik motor. Terus ada target lagi di Kroya gitu kan. Oke. Kroya gitu kan. Terus ada target lagi Gedung Reja. Pernah kayak gitu ya Mas ya? Iya saya naik motor waktu itu. Maksudnya dalam artian ini mau diambilkan dari yang Iya. satu sebelah sana, Sebelah sana. yang satu sebelah Iya. sini, yang Iya. satu sebelah sini. Iya. Itu Tapi saya alami itu ya Mas ya? Waktu itu saya simple banget mikirnya dan Gimana? masih sangat lugu banget sih ya. Sampai sekarang juga masih lugu. Ini amanah gitu, ini amanah. Mas tolong disampaikan ke sana Oke. J gitu. Tolong ke sana J gitu kan. Nah, sampai saya meninggalkan usaha saya ya. Tapi itu perkara lain. Kemudian saya mengajak Mas Bambang itu boncengan. Nah, satu lagi teman saya Mas Bawor Rafael. Pak Marawel, itu termasuk sesepuh juga ya? Sesepuh. Wah, aku baru tahu. Marawel. Jujur, Sesepuh. aku lihatnya Mas Bawor itu Iya, bagian lapangan aja. lapangan. Tapi Iya. ternyata Tapi memang awal-awalnya memang enak diajak di lapangan. oh, dia Memang punya hobinya- orang lapangan. Jadi kodarullah ya, saya dipertemukan dengan Mas Bawor itu pertama takut ya. Ya wong salah. Mas Bawor agar gue kenal Mas Bawor. Oh, iya, Mas, ya. Tapi jujur Mas, aku baru tahu kok Mas Bawor itu oh ternyata gitu ya. Dalam artian aku tanya, aku juga pernah kok sama Mas Bawor liputan ke sana. Liputan. Taunya dia bagian lapangan aja, tapi ternyata salah satu pencetus juga ya. Iya, jadi beliau itu hatinya lembut. Wah, Di balik mukanya ya, wah, sing kekar, mandan. tegas gitu kan, tapi hatinya lembut dan melankolis. Wah, Jadi dia punya cita-cita. Aku kepengen cita-citaku ya keliling muter-muter Cilacap numpak motor. Ya yuk gitu kan. Sisan kan bonceng. dalam rangka apa itu? Kalau awalnya dia Awal-awalnya? Sebelum di GSC dia memang punya cita-cita itu. Dia suka touring berarti. Suka touring tapi di Cilacap aja. Oh, touring Pelosokan muter-muter di Maring Cilacap. desa-desa. Karena Cilacap Iya. 24 kecamatan dan dia Iya. belum menjamai semuanya. Belum menjamai semua. Oke, judulnya adalah Explore Explore. Cilacap by Rafael. Dan dia itu ternyata cengeng gitu. Gimana? Jadi ketika saya ajak ke salah satu tempat duafa itu dia nangis. Saya terenyuh sama duafa itu, tapi terenyuh banget, ikut terenyuh gitu ya. Oke. Tapi lihat Mas Bawor nangis, kok saya pengen ketawa. Bubar gitu ya. Iya. Ternyata selama ini dengan cover yang Iya. seperti itu, Iya. lihat kayak gini terenyuh. Itu susah, Mas. Itu susah loh. Hanya orang-orang tertentu aja Iya, yang bisa Mas. dikaruniai seperti itu. Seperti Iya, itu. dan- Terus gimana? Ya akhirnya beliau menjadi sahabat saya di lapangan. Oke, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Alhamdulillah, ya. semoga Ya, sampai langgengnya. sekarang. Itu Oke, kendala. ada kendala lagi? Kendala itu kan pasangannya solusi ya. Oke, solusinya. Kemudian pada Maret ya, April 2015 akhirnya dari rekening pribadi itu kita pindahkan bikin yayasan. Oke. Akhirnya menjadi Yayasan Gerak Sedekah Cilacap. Yayasan Gerak Iya, Sedekah Cilacap. Yayasan Gerak Sedekah Cilacap. Oke. Dan kemudian perbedaan pendapat itu loh suatu hal yang Lumrah. sangat asik, Asik, positif. Tinggal Nah, bagaimana kita terus menyikapinya aja. lapangan itu ya alhamdulillah ya ini yang sangat terpenting di sini. Gimana? Bahwa sesungguhnya itu kita dihadirkan sama Allah orang-orang yang kita butuhkan. Berarti Ya, sebentar, iya, aku iya, kesini iya, berarti dibutuhkan juga Mas Adi. Salah. Iya kan? Iya kan aku dihadirkan loh. Aku dihadirkan. Dihadirkan sama- Ada kekuatan besar banget yang membuat aku seorang aku datang ke sini, Mas.
Iya mas, dan itu bukan kekuatannya Mas Hari, bukan kekuatannya Mas Hari. Bukan. Ya gitu ya, berarti ya alhamdulillah aku juga bersyukur sudah ambil disiplin. Terus gimana? Lanjut lagi. Jadi akhirnya tercetus pemikiran, kita harus punya kurir langit. Kurir langit di 24 kecamatan. Kenapa namanya kurir langit? Kurir itu kan pengantar ya. Pengantar. Cuma ngantar barang, tapi yang kita antarkan adalah titipan dari Allah. Oh gitu. Untuk saudara-saudara kita yang miskin itu, anak-anak yatim itu dititipkan Allah kepada kita gitu. Berarti Ada rezeki mereka, kita menyampaikan titipan dari Allah. Jadi kurirnya langit langsung. Dan itu Pekerjaan yang sangat mulia bagi kami gitu loh. Dan mulia, dan orang ketika dengar itu pasti tahu, ini misinya sedekah, misinya amal, gitu kan, misinya amal. Oke. Tapi pintar Pak yang buat nama itu Mas. Apa yang buat nama kurir langit? Saya Kopas. Itu Kopas. Ketahuan kan? Gak apa-apa, belak-belakan aja. Yang penting kan kita meniru sesuatu yang baik, ya kan? Iya, kalau kebaikan itu harus ditiru. Kejelekan ditinggalkan. Oke, lanjut. Terus pengalaman yang sampai sekarang masih dongkol, ada nggak? Yang dongkol? Yang dongkol atau yang menyenangkan, atau yang sampai sekarang itu masih ingat, atau kejadian pas apa gitu? Mungkin pas lagi hujan-hujan suruh ayo kesini ngambil sedekah gitu, padahal di Dailuhur gitu kan, sampai sana wah mungkin saja gitu kan, ada enggak yang mangkal dan yang seneng gitu yang mangkal dulu deh. Yang mangkal itu sudah saya lupakan, jadi udah lupa. udah lupa. Karena biasanya teman-teman ya mangkal itu manusiawi, kita punya rasa mangkal, baper dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita pelihara lebih dari 2 jam saja, mangkal itu merusak hati. Cepat buang gitu. Ini aku suka nih, karena setiap kali narasumber yang tak tanya itu ada bekas Mas, ada pertanyaan ada kisah yang sampai sekarang itu ada dan ingat terus itu. Kalau ini ya karena orientasinya beda Mas, beda dan nggak ada, mungkin ada tapi secepat mungkin bisa dihilangkan, dinetralisir. Nah sekarang caranya gimana tuh? Caranya netralisirnya dulu di gimana kalau misal perang gitu? Baiklah, saya ceritakan. Suatu ketika ada target di daerah, ya sebut saja Gandrung Mangun lah. Gandrung Mangun. Daerah yang sebelumnya belum pernah saya ke sana gitu. Desanya pun sampai saat ini kelalen gitu. Antah berantah. Si pemberi target ini hanya menyantumkan nama dan alamat desa gitu loh. Gitu. Padahal kan ada elemen, harus ada RT, RW, dan sebagainya. Itu dalam rangka ngambil menyerahkan donasi. Menyerahkan donasi. Dari misal gini, berarti orang ngasih sejumlah dana ke sini, terus minta tolong di sana gitu ya. Tapi alamatnya nggak lengkap. Nah, sampai sana itu kita muter-muter, naik turun bukit dan sebagainya, terus kemudian sampai Banyak Gembes dan sebagainya gitu kan. Saat itu kemanusiawiannya itu muncul kesel, mangkel dan sebagainya ya. Terus orangnya bisa dihubungi nggak? Yang itu? Ya, pada saatnya kemudian Allah mempertemukan dengan yang bersangkutan, ketemu. Tapi pada saat itu terus kemudian kita teringat bahwa segala kecapean kita, keringat kita, roda kita yang berputar, bensin kita yang tercecer itu jika berjalannya di atas jalan Allah untuk menyantuni kaum fakir miskin, insya Allah akan menjadi ladang amal kita. Setelah teringat itu, maka rasa mangkel itu hilang, berubah seketika, kubrah gitu loh. Malah lebih kepengin susah lagi gitu. Dan itu menjadi suatu kenangan yang asik gitu. Susah maning gitu. Rasanya nano-nano ya. Jadi kalau ketemu yang seperti itu, terus kemudian ini jalan ibadah saya gitu. Energi berarti saya yang terkuras. Semakin susah itu harapannya adalah pahalanya semakin besar kan? Ya, mudah-mudahan ya. Pahalanya semakin besar. Kalau sudah ingat pahala yang seperti itu, dari kecapean, kelelahan yang seperti itu, insya Allah mangkel kita hilang, dan memang harus dihilangkan karena itu sangat menggerogoti hati. Kita pengen setiap hari membersihkan hati, tapi kan mangkel kayak gitu aja, mangkel gitu kan ya, walau ya masalah. Tapi itu, sampai diketemukan itu.
Sampai ketemu dan lega sekarang rasanya. lega. Alhamdulillah bahasa ketemu yuk, aduh seneng banget. Oh, puas gitu loh, puas itu. Tadinya saya nangis karena ban bocor, malam-malam gitu, melangsani temen. Sampai ini gak ada gajian kayak gini, kayak gitu kan? Ini gratisan nih berarti sampai sana kan? Kok sampai gini. Sampai gini, tapi setelah ketemu ya asik. Gitu. Oke, itu pengalaman yang mungkin sempat dokol, tapi sekarang sudah enggak. Kalau sekarang pengalaman yang suka banget yang enggak dikira-kira. Yang enggak dikira-kira ada ya. Misal ternyata wah ada donasi 3,5 miliar kan. Wah, kok cuma gini kan? Ada enggak? Yang paling buat Mas Hari seneng banget itu. Banyak, tapi yang paling juga bingung ya. Semuanya paling gitu ya. Satu ya. Aduh, ada beberapa sudut pandang sih. Di antaranya ada curhatan dari teman dari Taiwan ya. Awalnya dia nggak tahu GSC itu apa gitu kan. Di Taiwan ada perkumpulan GSC, orang-orang Cilacap yang membentuk Korwil GSC di Taiwan. Dia mau masuk ke komunitas GSC di Taiwan aja, takut. Oke. Takut. Orang-orang sing kenal sebule pada wong Cilacap. Iya. Tapi orang-orang sing kenal. Terus yang mlebu mana pon ngapa gitu kan. Nah, akhirnya dia memberanikan diri masuk ke pas kopdar kan di Taiwan setiap sebulan sekali kopdar, dia duduk di situ, nggak ada yang kenal kan, akhirnya nggak ada kenal, akhirnya kenalan. Akhirnya dia ikut dan menjadi donatur. Dan dia menceritakan kepada saya bahwa sebelum dia masuk di GSC Taiwan, betul. Terus dia ada beberapa kehidupan yang tidak rapi ya, tanda kutip. Terus ketika dia di GSC ikut sedekah, Bismillah karena Allah dan sebagainya, Allah membetulkan kehidupan yang nggak rapi, nggak teratur. Saya kemudian teringat nasihat guru saya bahwa perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Oke, sesimpel itu sebenarnya. Iya, jadi kalau ada permasalahan dengan keluarga, dengan manusia, dengan teman-teman dan sebagainya, itu ada secercah hubunganmu dengan Allah itu yang nggak rapi. Rapi, perbaiki dulu. Nah itu kemudian saya sangat terkesan itu, dan ini satu yang nyata. Itu dari sudut donatur, dari sudut ini yang didonasiin. Iya. Itu, ada telepon. Jangan dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Jangan dulu, nggak apa-apa deh. Kalau ternyata teleponnya dari Pak Presiden. Oh, udah mati ternyata. Oh, lanjut. Mati. Ya. Suruh jaga. Iya. Itu ada ya masalah itu ya. Itu awalnya stroke dan lain sebagainya gitu, terus kemudian merasa tidak punya keluarga, tidak punya teman gitu. Ya, kemudian kita datang di situ sama saya makan kardo. Sampai kardo bilang, orang dua kantor dulu lagi nyong siapa ya kan gitu. Allah mendatangkan kami ke sini gitu. Ternyata Allah masih sayang Bapak gitu. Pas pada hari setelah rumahnya dibedah, beliau sembuh dari stroke-nya. Gitu ya. Dan itu jadi kepuasan tersendiri ya. Ya ternyata sedekah itu memang seneng gitu ya. Oke, kalau kita ngobrol masalah cabang deh. Namanya perusahaan kan pasti ada cabang. Kalau ini gerakan, gerak. Nah, ada GSC, ada cabang. Sampai sekarang berapa cabang, Mas? Namanya Korwil. cabang Korwil ya? Koordinator wilayah. Oh, koordinator wilayah. Oke. Berapa total? Jadi ada 7 di negara ya. Taiwan, Hong Kong, Singapura, Korea, Brunei Darussalam, Malaysia. Terus satu lagi apa ya? Saking banyaknya bingung. Enggak, ini nanti kalau Jepang. Ada lupa, Jepang. Kalau ada lupa ada komplain nanti. Karena aku tahu kok Korwil di Jepangnya Mas Nanda. Ini ngomongnya. Iya, sama Mas Nanda. 7 ya berarti ya? Iya. 7 ya? Benar 7 ya? 7 betul. Okay. Mas Nanda. Terus dengan berapa tahun sudah itu tercapainya berapa tahun? Dari awal berdiri sampai 7 tahun itu 7 Korwil itu. Jadi Taiwan dan Korea itu bersamaan pada bulan Oktober 2014. 2014? Ya, disusul kemudian dengan Hong Kong. Kemudian setelah itu mengikuti Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, kemudian yang paling terakhir itu Jepang. Kemudian Batavia, Jakarta. Jakarta itu kita namakan Batavia.
Ternyata Jakarta itu terlalu luas, akhirnya terbentuklah sebelum Cikarang Karawang itu Bandung. Bandung. Jakarta, Batavia, meliputi Jabodetabek, kemudian Bandung. Berarti total ada berapa? Nah, Kalau di luar negeri ada berapa? 7. 7. Di luar negeri 7. Kalau di Indonesia? Di Indonesia itu ada Batavia, CKB, Cikarang, Bekasi, Karawang. CKB, Kemudian Bandung. Terus Batam. Berarti 11 ya? 11 ya? Oke. 11 ya? 11. Asik ya. Dan itu orang Cilacap yang ada di sana. Orang Cilacap yang ada di sana dan sangat merindukan Cilacap sejahtera. Mereka mensedekahkan penghasilannya dari bekerja di sana untuk Cilacap. Emang pola gerakannya gitu ya Mas ya? Pola gerakannya itu. Dan ini alhamdulillah ya atas izin Allah diadopsi sama gerak-gerak yang lain, gerak sedekah Banyumas. Dengan kata lain kalau misal ada orang yang mengadopsi itu berarti yang pertama kali mencetuskan itu dapat pahala. Itu yang itu. Ya bismillah mudah-mudahan bukan suatu kebanggaan kepengennya manusia. begitu. Tapi itu adalah Allah yang menggerakkan seperti itu. Betul. Bahwa gerak sedekah Cilacap ini memang Allah izinkan untuk bisa mempelopori gerak-gerak sedekah di daerah-daerah lain yang sentimen kepada daerahnya yang wong Cilacap sedekah ya maring Cilacap gitu. Oke, paham. Jadi yang sedekah di luar negeri di Amerika di California ada. Karena kalau saya sendiri sedekah ke orang yang dekat itu pahalanya lebih besar. Ini kan? Nah, ini yang jadi isu yang diangkat oleh GSC. Begitu ya. Karena di kedaerahan daripada sedekah ke yang lain-lain, aku sedekah ke teman-teman sendiri, keluarga sendiri. Teman-teman yang di GSC Oke, saya paham. Terus kemudian ini. Sekarang sudah mengerucut nih, udah mulai akhir ya. Target ini 6 tahun ya, 6 tahun ya. Mungkin target setahun ke depan apa atau jangka panjangnya kepenginnya GSC itu seperti apa? Kan sampai tadi sudah. Kalau aku lihatnya selama 6 tahun terus kemudian buat terbentuk dengan sendirinya 11 cabang. Aku bilang cabang ya. Kalau di sini bilangnya Korwil, itu luar biasa Mas. 6 tahun berarti berapa? 11 bagi 6, hampir setahun 2. Berarti kalau di luar ada 11 tambah sini 1, ini pusatnya di sini kan? Pusatnya Cilacap. Oke, berarti 12 kan? Berarti dengan kata lain 1 tahun 2 Korwil. Dan itu terbentuk karena Allah menggerakkan hati mereka dengan vibrasi yang sama untuk sedekah ya, sedekah. Nah, kepenginnya target ke depannya. Targetnya tadi targetnya itu kan ini kan kalau saya review pendapat saya pribadi ini kan gerakan moral. Oke. Gerakan moral, targetnya moral. Oke. Targetnya moral. Targetnya moral, meskipun nanti teman-teman itu menerjemahkan dengan angka. Betul. Karena biasanya gini Mas, kalau target itu moral. Sesuatu yang bisa diangkakan. Ada indikasinya. Bisa diangkakan. Target yang bisa diangkakan. Nah itu targetnya itu adalah menjadikan Cilacap kota sedekah. Itu target moral. Nggak bisa diangkakan memang. Kalau dari Mas Heri sendiri pengennya cabangnya berapa? Enggak, bukan bicara Korwil. Oh gitu. Tapi bicara orang Cilacap itu sejahtera karena suka berbagi, suka membantu sesamanya. Nah, kalau sekarang misal tahun ini di GSC, kalau angka bicaranya 2 miliar, maka tahun depan harus 5 miliar. Oh gitu. Maka tahun depannya lagi harus 10 miliar itu kalau angka. Kalau moral itu semuanya tersadarkan bahwa berbagi itu asik, indah, dan sangat menyenangkan ketika melihat saudara-saudara kita itu sejahtera. Berarti dengan kata lain, ya sama sebenarnya Rasulullah itu diutus untuk akhlak juga. Akhlak kan bukan angka Mas. Akhlak bukan angka Mas. Akhlak bukan angka kan? Sama juga. Kalau GSC itu moral kan? Moral. Ya, oke. Jadi memang abstrak. Tapi kita menuju sesuatu yang abstrak. Kayak gitu asik Mas. Asik. Oke, sudah mungkin bentar lagi maghrib. Terus kalau target, kalau sekarang dari awal aku mengikuti sampai sekarang sudah di titik ini, sampai titik ini, Mas Hari pengennya gimana sih? Sampai titik ini, kepengennya apa sih? Mewakili GSC, bukan dari pribadi Mas Hari. Oh, mewakili GSC. Iya. GSC itu kepengennya apa sih? Yang sudah posisi seperti ini, sudah punya. Aku kesini juga asik loh Mas. Orang panas kan.
kantornya juga asik, kurirnya banyak kan? Kurir Angka- laginya angka banyak. atau abstrak? Kepengennya abstrak dulu deh. Oh, yang abstrak. Abstrak dulu deh. Yang abstrak itu Apa yang mau dilakukan itu aja. Oh, yang mau dilakukan. Yang mau dilakukan. Nah, yang mau dilakukan. Misalnya gini, kalau saya mau Langkah mengakhiri strategis, ya. gitulah Langkah- gitu. Langkah strategis itu yang seperti ini ya, mengabarkan bahwa keindahan ini, kebaikan ini harus di-share sebanyak-banyaknya agar orang lain itu, teman-teman yang melihat syutingan ini ikut bersedekah. Nah, berarti besok kita buat ini nih, apa? Ikut bersedekah gitu. Buat studio sendiri deh. Bersedekah. Ikut bersedekah karena apa? Bisa nanti ada nomor rekening ini. Iya. Terus gimana kita terus? Ibadah termasuk ibadah gitu, Iya, bersedekah, terus? ikut bersedekah. Nah, kalau ini langkah kan setelah strategis ya. Renstra. Berarti kita lagi strategis nih, lagi modus kan. Terus terus Kemudian menata barisan. pola gerakannya memang menata barisan. Nah, alhamdulillah di Sixtraordinary ini GSC sedang menata barisan dengan komponen manajemen. Oke. Tertata rapi dan ada hadiah khusus yang sangat istimewa buat Duafa di Cilacap pada 6 tahun ini. Asik. Nantikan. 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 Tanggal berapa, Mas? Perlu bocoran nggak nih? Kayaknya Kisi-kisi. yang lihat ini kayaknya udah tahu deh. Kisi-kisi ya. Kisi-kisi. Ya. Puncaknya tanggal berapa? Tanggal 25. Tanggal 25 Oktober. Nantikan kejutan dari Gerak Sedekah Cilacap Via Zoom. khusus untuk via Zoom-nya. Via Zoom. Oke, paham. Terus oke. Dan yang terakhir. Ya, terakhir. Mungkin banyak yang lihat seperti ini. Coba deh, tolong kasih motivasi khususnya bagi teman-teman yang ada di lapangan yang bersentuhan langsung dengan ini apa ya, yang mau sedekah terus ini. Kadang kan masa-masa seperti ini susah, Mas. Nggih. Kasih motivasi ke mereka bahwa Baik. Ya memang jalan kita seperti ini. Ya, terus kemudian closingnya adalah sekalian deh. Oh iya, aku dulu. Selamat buat Gerak Sedekah Cilacap yang ke-6 ya. Aku dulu deh. Nanti kan setelah ini. Selamat buat Gerak Sedekah ke Cilacap. Semoga kedepannya bisa membawa visi yang lebih baik, visi di mana yang tadi sudah disebutkan oleh sang ketua, visinya abstrak. Karena ini terkait dengan moral. Gimana orang Cilacap suka sedekah. Cilacap sebagai kota sedekah. Dan visinya yang tadi sudah dikatakan abstrak adalah orang ngasih sedekah, orangnya itu senang. Nah, selamat buat GSC, milad GSC ke-6. Semoga lebih solid dan lebih dikenal di masyarakat dan terutama kalau saya lebih memberi kebermanfaatan. Oke, sekarang closing dari Mas Hari. Oke, silakan motivasi buat teman-teman sekalian. Selamat buat GSC. Bismillah untuk teman-teman saya, semua kurir relawan GSC dimanapun Anda berada, member-member GSC dimanapun Anda berada, ya. Saat ini nek wis kayak Mas mana grogi Mas. Biasanya Pak. Iya, iya gitu ya. Aku ada nonton gue. Terus ya. Awal GSC terbentuk itu adalah mensejahterakan Duafa di Cilacap ya. Visinya GSC itu. Maka niat awal kita mensejahterakan Duafa di Cilacap tetap kita jaga niat. Nah, niatnya adalah tetap beribadah sedekah ini karena Allah untuk mensejahterakan Cilacap. Terus pegang erat niat itu karena yang terberat adalah istiqomah, menjaga niat itu yang berat ya. Niatnya pertama gampang, di perjalanan susah, kembalikan lagi kepada niat yang lurus itu dan ingat siapa yang kita bantu maka Allah akan membantu kita. Jadi ketika kita membantu saudara kita yang kesusahan gitu, maka Allah akan membantu kesusahan kita di dunia dan di akhirat insya Allah ya. Seperti itu. Kita udah ngobrol berapa menit? Setengah jam gitu ya. Setengah jam. Ternyata ngobrol seperti ini asik. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi matur nuwun kepada Mas Hari. Aku manggilnya Mas Hari ya, sudah sekali lagi saya menggali banyak pelajaran dari Mas Hari, seorang Mas Hari selama 6 tahun sebagai sesepuh GSC. Mungkin barangkali ada yang protes, aku juga sesepuh GSC, saya juga mohon maaf, saya pribadi mohon maaf, saya tidak bisa mengusut semua ya sesepuh GSC dan ini adalah dari Mas Hari insya Allah sudah mewakili. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita tidak bisa ngasih tahu nih siapa termasuk juga Mas Romi juga gitu. banyak yang nggak kita sebut, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan insya Allah meskipun kita tidak sebut Allah Maha tahu. Ya, insya Allah gitu ya. Dan yang kita pegang itu selalu diingat bahwa GSC itu bukan milik kita.
Oke. gitu ya. Bukan milik kita, tapi kita handarbeni. Kita memiliki, meskipun bukan milik kita. GSC itu milik anak cucu kita. Maka kebaikan ini harus kita turunkan kepada anak kita, cucu kita kelak. Sehingga yang nanti kelak insya Allah kita cuma apa sih imbalan buat kita mengharapkan amal yang menemani kita dalam kuburan kita nanti. Semua itu. Jariah. Leganya apa? Semua pertanyaanku tentang GSC sudah dijawab. Sama-sama. Insya Allah itu semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dengan episode selanjutnya dengan tokoh yang insya Allah lebih menginspirasi, baik itu tokoh lokal ataupun dari tokoh teman-teman bisnis yang semoga saja bisa menjadi hiburan, inspirasi di saat yang seperti ini. Dan tetap jaga jarak, kita jaga tidak kontak fisik, terus kemudian pakai protokol kesehatan. Demikian dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik ya.